Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Septiona Aldianto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang profil perusahaan. Rumah Makan Ratu Penyet tentu sudah tidak asing di kalangan masyarakat. Dan namanya pun sudah jelas bahwa jenis kuliner ini menjual masakan ayam. Rumah Makan Ratu Penyet ini beralamatkan di Jalan Kertabumi nomor 16, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usaha ini berdiri sejak tahun 2009. Rumah Makan Ratu Penyet juga memiliki cabang di Jalan Niaga. Usaha kuliner ini juga bukan hanya memproduksi atau menjual ayam penyet saja, namun juga banyak pilihan menu lainnya seperti ayam bakar madu, seafood, dan lain-lain. Rumah Makan Ratu Penyet ini buka pada jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Adapun jenis usaha yang dikelola. Rumah Makan Ratu Penyet bergerak pada bidang kuliner dengan ayam sebagai bahan dasarnya. Memilih usaha di bidang kuliner ini dikarenakan usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan skill yang dimiliki pemilik usaha, serta faktor pendukung yang memadai pada perkembangan usaha ini. Sekian pemaparan dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuniar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis usaha yang direncanakan. Usaha kuliner Ratu Penyet ini fokus dalam mengembangkan usahanya pada bidang kuliner, yaitu membuat berbagai macam olahan ayam dan seafood. Dengan jenis makanannya yaitu ayam penyet, ayam bakar madu, lobster bakar, dan lain-lain. Dengan ini, pemilik usaha meyakini bahwa usahanya akan berkembang dengan baik. Visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama yaitu ada visi. Menjadi usaha kuliner yang maju dengan kualitas terbaik dan terpercaya. Yang kedua ada misi. Yang pertama menjadi produk yang bervariasi secara berkala. Yang kedua menjadi perusahaan terdepan serta menghasilkan kualitas terbaik. Ketiga membuat makanan yang sehat serta harga yang terjangkau, cocok dengan cita rasa masyarakat Indonesia. Tujuan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan kualitas terbaik dan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, mengembangkan usaha kuliner ini menjadi lebih besar sehingga akan berdampak pada hasil keuntungan yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang target usaha dan sejarah perusahaan. Target usaha untuk saat ini segmentasi Rumah Makan Ratu Penyet yaitu untuk kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dikarenakan harganya yang relatif murah dan terjangkau. Untuk targeting Rumah Makan Ratu Penyet saat ini yaitu pemilik rumah makan ingin mencapai target konsumen di kalangan menengah ke atas. Dikarenakan untuk kalangan menengah ke bawah sudah tercover dengan baik. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan, beliau membangun usaha Rumah Makan Ratu Penyet ini sejak 10 tahun yang lalu, artinya sejak tahun 2009. Awalnya beliau mendirikan usaha ini di sebuah kaki lima yang kemudian pindah ke Pujasera atau sebuah tempat makan kecil di pinggir jalan. Lalu saat ini beliau mendirikan cabang keduanya di Jalan Niaga. Sebelum mendirikan cabang kedua di Niaga, beliau terlebih dahulu mendirikan di Mall Yogya Karawang. Namun tidak lama beliau pindah dari Mall Yogya tersebut. Nah, modal awal dari usaha Ratu Penyet ini yaitu 5 juta di luar perlengkapan, yang artinya hanya untuk membeli bahan-bahan bakunya saja. Untuk 2 tahun pertama, usaha beliau ini selalu merugi. Lalu beliau akhirnya minjam uang, gali lubang sampai tutup lubang. Dan akhirnya di tahun ketiga, beliau baru mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut dan hingga saat ini bisnisnya pun terus berkembang pesat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Obay Sobari. Saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini mengenai masalah yang dihadapi oleh pemilik usaha
pada saat kita observasi pada usaha Ratu Penyet. Problem awal daripada pemilik usaha ini, beliau mengatakan bahwa kendalanya adalah di modal awal tersebut, yang dimana pemilik usaha waktu itu hanya memiliki modal 5 juta di luar perlengkapan yang artinya hanya untuk bahan baku makanan tersebut saja, tidak dengan perlengkapan dan lainnya. Beliau selalu merugi, lalu beliau akhirnya melakukan peminjaman untuk memenuhi modal usaha tersebut, yang pada akhirnya selalu gali lubang tutup lubang. Namun pada tahun ketiga alhamdulillah usaha ini menemukan titik terang pada perkembangannya hingga saat ini. Lalu yang kedua, mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha, beliau mengatakan bahwa pengelolaan kinerja karyawan yang tidak tahu standarisasinya harus seperti apa. Kebanyakan hari ini karyawan ini tidak tahu akan standarisasi bekerja di dalam restoran, yang dimana itu harus melakukan effort lebih daripada pemilik usaha untuk mendidik dan untuk selalu mengkontrol daripada para karyawan tersebut. Kira-kira seperti itu permasalahan yang terjadi yang dimiliki oleh para pemilik usaha. Lalu permasalahan yang kita temukan pada saat observasi yaitu mengenai segi pelayanan. Dari banyak pemilihan masalah, kami menemukan dan mengangkat sebuah masalah yang sangat relevan terhadap apa yang waktu itu kami observasi, yaitu dari segi pelayanan, baik dari pramusajinya maupun pelayanan ketika kita ingin melakukan pembayaran atau pelayanan kasir. Lalu selanjutnya mengenai pengambilan keputusan yang diambil oleh kelompok kami. Ada beberapa tahap pengambilan keputusan yang ditempuh oleh kami berdasarkan pembelajaran yang sudah diberikan oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan, yaitu mengenai tahap penelusuran, yang dimana tahap ini mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi pada usaha tersebut. Yang kedua, tahap perancangan. Setelah melakukan tahap identifikasi, maka masuk ke tahap perancangan ini. Kami menemukan sebuah masalah dari hasil observasi tersebut, maka kami merancang kelemahan apa saja yang berdampak pada usaha ini. Dan tahap ini muncul berbagai macam permasalahan dari hasil pandangan kawan-kawan yang waktu itu kita observasi pada kelompok kami. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap pemilihan, yang dimana ada banyak pandangan teman-teman dari kelompok kami perihal permasalahan yang terjadi pada usaha tersebut. Cuman ketika kami berdiskusi, akhirnya kami menyepakati permasalahan apa yang kami angkat, yaitu permasalahan tentang pelayanan tersebut yang dikira sangat relevan daripada permasalahan yang lain. Kira-kira begitu. Lalu tahapan yang terakhir adalah implementasi. Mungkin tahapan implementasi ini harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap kekurangan yang telah kami identifikasi. Tapi walaupun begitu, kami memberikan sebuah solusi dengan kekurangan daripada intelektual kami, daripada keterbatasan keilmuan kami. Kami memberikan solusi kepada pemilik usaha agar dimana untuk mengadakan sebuah pelatihan daripada karyawan-karyawan atau kelemahan daripada pelayanan pada usaha tersebut. Itu menjadi poin penting bagi tahap implementasi. Perihal nantinya akan diadakan pelatihan terhadap karyawan atau tidak, itu kami kembalikan lagi kepada kebijakan daripada pemilik usaha. Kami hanya menyarankan dan memberikan solusi. Kiranya begitu saja yang ingin saya sampaikan beserta kawan-kawan pada kelompok kami mengenai observasi pada usaha tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.